wabarakatuh. Kekerasan di sekolah telah menjadi isu krusial yang telah mencoreng dunia pendidikan kita. Meskipun telah ada payung hukum melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang mewajibkan setiap sekolah membentuk tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan atau TPPK, namun dalam implementasinya di lapangan seringkali belum efektif dan hanya bersifat administratif semata. Menjawab tantangan ini, saya Harmezul, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, mencoba menawarkan gagasan untuk mengoptimalkan potensi strategis pengawas sekolah. Gagasan ini mendorong pergeseran paradigma peran pengawas sekolah dari yang semula bersifat administratif menuju agen transformatif dalam penanganan kekerasan. Untuk mewujudkan ini, saya telah menyusun kerangka kerja yang sistematis dan praktis melalui pola 4M. M yang pertama, memetakan atau mapping, yaitu mendiagnosa tingkat kerawanan dan efektivitas sistem yang ada di sekolah. Kemudian M yang kedua, mencegah atau preventing, yaitu membina sekolah dalam membangun sistem pencegahan yang proaktif dan terintegrasi. Kemudian M yang ketiga, menangani atau handling, yaitu memastikan sekolah memiliki prosedur penanganan kasus yang berpihak pada korban. Kemudian yang M yang keempat, yaitu monitor atau monitoring, yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan penanganan kasus tuntas dan tidak terulang lagi kasus yang sama. Kekerasan oleh oknum guru terhadap siswa. Untuk memulai langkah 4M, saya mengajak rekan-rekan pengawas untuk melakukan diskusi melalui itu kejadian di beberapa sekolah gitu kan. Ya saya dengar kemarin di awal September ya di sekolah ibu. Jadi gimana ceritanya? Gitu ya, tapi perkelahian. Jadi kekerasan lah. Iya, kekerasan gitu ya. Jadi kekerasan antara anak dengan anak. Nah, cuma masalahnya ini semakin besar gitu karena tidak cepatnya penanganan dari pihak sekolah. Jadi sekolah itu tidak punya TPK. Punya Pak? Punya. Tapi mereka punya. Berarti SOP-nya tidak berjalan. Itu dia. Berarti kan sesuai dengan paparan Bapak tadi kita melihat kegagalan SOP poin yang mana? Bagaimana kita peran kita pengawas untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan pentingnya 4M sebagai solusi pencegahan kekerasan di sekolah serta kemudian disiplin ini masih ada guru yang menyangkakan disiplin dengan kekerasan. Guru seperti ini kan belum mengenal disiplin positif ini. Padahal kita di anak-anak kita sudah buat kesepakatan kelas ya. Artinya kita harus ada perubahan peran dari hanya sekedar administratif menjadi transformatif ya. Ini kerangka, ini mungkin kerangka kerjanya 4M. Memetakan, mencegah, tetap menangani dan memonitor. Ini mungkin yang bisa kita lakukan. Menurut pemahaman saya, kekerasan yang terjadi terhadap siswa atau sebaliknya, saya banyak mendapat masukan dari rekan-rekan pengawas terkait strategi pelaksanaan 4M yang saya tawarkan. Kasus-kasus seperti ini adalah bahwa proses pembelajaran di kelas menjadi kata kunci agar sekolah atau guru dengan siswa terjadi hubungan yang positif. Sampaikan di sini adalah yang pertama itulah tim TK yang di sekolah itu mungkin tidak berjalan semaksimal mungkin. Nah, saya lebih sepakatnya mungkin betul kata Pak Togar itu adalah intranya itu diperkuat. Saya rasa tak itu juga ujinya. Saya akan mencenderung yang pertama itu bagaimana itu jalannya, misalnya adanya CCTV yang ada di sekolah itu mungkin. Yang keduanya itu melatih staf dan anak itu sendiri sebenarnya.
Ya, mengatakannya Salah satu hasil dari strategi 4M yang saya lakukan adalah adanya instrumen sederhana berupa checklist audit cepat efektivitas TPPK. Saya juga sudah mencoba melaksanakan strategi 4M di sekolah bidan saya melalui diskusi bersama kepala sekolah dan wakil kesiswaan selaku tim TPPK di sekolah. Saya juga tidak lupa juga memberitahukan itu ke Pak Zul, ke dulu kasus seperti itu juga. Dan salah satu bentuk kegiatan 4M yang pernah dilakukan pada tahap mencegah ialah melaksanakan kegiatan dengan tema pencegahan perundungan di SMP Negeri 6 Pekanbaru melalui 7 bahasa kasih. Pada tahap menangani, kita berkonsultasi dan melibatkan pihak kepolisian. Untuk tahap memonitor, kita selalu bekerjasama dengan kepala sekolah dan tim TPPK dalam memantau efektivitas pelaksanaan program dan memastikan SOP-nya terlaksana dengan baik. jadi akan sampai atau kita diskusi dengan Pak Irfan. Saya menurunkan diri, saya ke diskusi dengan Pak Irfan. Tidak jadi sebagai Pak Irfan. Makanya beliau sudah tidak ke sini. Ini merupakan langkah konkret dalam membangun fondasi generasi muda Pekanbaru yang lebih beradab dan berkarakter. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.